Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ma'id Amir. Kali ini saya akan menyampaikan materi video bagian 4 dari bab struktur atom, yaitu golongan dan periode. Namun sebelum ke materi golongan dan periode, saya sampaikan tabel periodik unsur atau sistem periodik unsur. Ini harap dikenali betul bahwa materi kimia itu selalu yang dipakai adalah ini sebagai pedomannya, sehingga diharapkan seluruh siswa itu hafal letak kemudian komposisi dari masing-masing unsur tersebut ya. Ini kaitannya dengan masalah golongan dan periode. Kita lanjut saja materinya. Periode dan golongan. Jadi golongan itu di dalam tabel periodik unsur tadi terbagi menjadi dua ya. Terbagi menjadi dua, yaitu golongan A dan golongan B. Ini letak golongan A-nya, ini adalah letak dari golongan B. Jadi golongan A itu mulai 1A, 2A, kemudian loncat ke sini 3A, 4A, 5, 6, 7, 8. Sementara golongan B ini berada di area sini ya, mulai dari 1B, 2B sampai 8B. Oke, kita lanjut. Golongan A ini saya buatkan tabel dimulai dari 1A sampai 8A. Kita lihat dari elektron valensinya ya, atau kulit keluarnya. Jadi untuk kulit 1 itu apa namanya? Saya ulangi, untuk golongan 1A ini berdasarkan konfigurasi kulit, ini berarti saya tulis 1, maka subkulitnya adalah NS1. Untuk golongan 2 ya, kulitnya 2, maka subkulitnya ditulis NS2. Golongan 3A ini juga seperti itu ya. Kulitnya 3, subkulitnya NS2, NP1. Nah ini, jadi yang saya tulis di sini adalah sebagai elektron valensinya, ya, elektron valensinya baik berdasarkan konfigurasi kulit atau juga berdasarkan konfigurasi elektron subkulit. Jadi harap dipahami semuanya, ya, sehingga kita mudah saja untuk menentukan golongan dari masing-masing unsur. Jika elektron terakhirnya 1, maka berarti 1A. Ya, identifikasinya kenapa dia A? Karena kita lihat kalau menggunakan konfigurasi subkulit maka akan berakhir pada blok S. Ya, blok S. Ya, jadi untuk blok S sama blok P ini pasti ya golongannya adalah golongan A. Saya ulangi, kalau kalian menentukan konfigurasi elektron ya untuk penentuan golongan, maka tinggal dilihat dia berada di blok apa. Kalau bloknya S berakhir pada S dan P, maka berarti golongan A. Nah, ini kemudian bagaimana menentukan periodenya, bahwa periode ditentukan oleh bilangan kuantum utama sesuai dengan prinsip Aufbau. Contoh, tentukan periode dan golongan dengan konfigurasi kulit dan subkulit dari 13Al. Ya. Nomor A, maksudnya jawaban dari 13 aluminium. Ini konfigurasi yang kita buat pertama kali adalah kulit 13Al sama dengan konfigurasinya 2, 8, dan 3. Yang saya beri tanda merah ini adalah sebagai elektron valensinya, sehingga kita bisa ngecek di sini. Kalau elektron valensinya 3, maka berada ini di sini, berarti dia berada di golongan 3. Ya, kemudian kita cek untuk konfigurasi elektron subkulit, yaitu berakhir pada 3s2 3p1. Ya, berarti kita cocokkan di sini 3s 3p. Nah ini 3s2 3p1, maka berarti dia adalah golongan 3A. Seperti itu. Ya.
Nah, ini saya kasih penjelasan di sebelah kanannya. Untuk elektron valensi 3, jadi golongannya 3A dan jumlah kulitnya 3, maka periodenya 3. Jumlah kulitnya berarti ini 1, 2, 3. Ini berarti periode 3. Kemudian yang ini elektron valensinya ya 2 tambah 1, jadi 3A. Dia berada di blok P, maka berarti dia adalah golongan A. Sekarang kita masuk ke golongan B. Tabelnya seperti ini, penjelasannya sama seperti tadi. Jadi kulitnya adalah ini ya. Ini elektron valensi yang dituliskan berdasarkan konfigurasi kulit dan subkulit. Kalau kulit 3 berarti golongan 3B. Ciri khasnya adalah dia berakhir pada subkulit S dan D. Jadi kalau Anda menuliskan konfigurasi berakhir pada S dan D, maka berarti adalah golongan B. Dengan catatan penulisannya, maksudnya penulisan konfigurasi elektron adalah sesuai dengan prinsip Aufbau. Untuk penulisan prinsip Aufbau sudah dijelaskan di video sebelumnya. Contoh, tentukan periode dan golongan dengan konfigurasi kulit dan subkulit dari 21SC. Ya, 21SC konfigurasinya 2883. Ini penulisan subkulit. Ini subkulitnya. Jadi konfigurasi elektron berdasarkan subkulit adalah ini. Harap dibedakan dan dipahami betul. Ya, saya harapkan kalian bisa membuat konfigurasi elektron berdasarkan kulit dan juga subkulit. Yang pertama, untuk penulisan konfigurasi kulit, di sini terlihat bahwa elektron valensi adalah 3, maka golongannya menjadi 3B. Karena jumlah kulitnya 4, berarti periodenya 4. Nah, kalau menggunakan subkulit lebih jelas lagi. Ya, kita bisa membedakan golongan A dan golongan B hanya ini, ya, berakhir pada blok apa, S, apa P, apa D, dan seterusnya. Tolong dipahami betul. Ya, selanjutnya ini biasanya cara cepat yang biasa dipakai di lembaga bimbingan ya, untuk menentukan letak golongan. Yang pertama, jika konfigurasi elektron valensi berakhir pada S pangkat N, maka unsur tersebut terdapat pada golongan Na. Begitu juga jika berakhir pada P pangkat N, berarti golongannya N plus 2A. Jika D pangkat N, maka N plus 2B, dan seterusnya. Ini cara cepatnya. Dengan catatan ya, untuk golongan B, terutama golongan B ini, jika S plus D nya sama dengan 8, 9, dan 10 ya, jadi jumlah elektron pada orbital atau subkulit S dan D nya itu 8, 9, 10, ini semuanya adalah golongan 8B. Dan jika jumlah S dan D nya itu 11, itu 1B. Jumlah S plus D nya 12, maksudnya elektronnya ya, maka dia masuk ke golongan 2B. Nah, ini semua berdasarkan rumus ini. Bisa dipraktekkan nanti ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan tentang materi golongan dan periode. Harap untuk dipelajari betul, disimak betul, dipahami betul. Dan saya harapkan kalian tetap semangat belajar, selalu membaca buku, terutama yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Sahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.